Yo, refleksi terkait dengan ya Mas, kita refleksi ya terkait dengan kegiatan praktik yang dipaparkan tadi atau yang disampaikan. Ada refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kemudian apa yang mungkin Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh atau sebelum dan saat melakukan coaching. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi refleksinya seperti ini ya, yang pertama yang sudah berjalan adalah kita berinteraksi dua arah antara coach dan coachee. Percakapan yang dilakukan sudah baik, terlihat dari semua tahapan pada alur tirta ini sudah tersampaikan dan cukup puas ya, sudah baik. Kemudian keruntutannya dalam mengajukan pertanyaan masih perlu latihan lebih baik lagi tentunya. Hal ini juga banyak mungkin ya referensi atau mungkin juga banyak yang perlu kita pelajari karena mungkin hanya beberapa kali untuk latihan. Nah, jadi pertanyaan yang mungkin digunakan juga untuk memaksimalkan secara baik, kemudian potensi dari kunci masih kita tingkatkan, perlu dimaksimalkan kembali ya, agar nanti bisa tersampaikan dengan mungkin lebih baik lagi atau mungkin secara total dapat tersampaikan. Pada dasarnya ini semua sudah runtut dan bagus ya, dan menarik. Kemudian yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence ya atau kehadiran penuh adalah dengan menerapkan mindful listening. Ya, ini sudah bagus. Kemudian terkait dengan sering berlatih dan yang keempat tadi adalah apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tentunya untuk sering berlatih dan terjadwal sehingga bisa dapat melakukan pembiasaan atau terbiasa dengan kegiatan seperti ini sehingga nanti ketika mengajukan pertanyaan yang mungkin lebih lagi atau mungkin lebih berbobot lagi atau mungkin lebih detail ya apa yang dapat dipertanyakan dengan mendengarkan menggunakan teknik rasa yaitu receive, appreciate, summarize dan action. Kemudian umpan balik dari Kuci, ya silakan apa mungkin bisa disampaikan terkait dengan halo Mas Susilo, ya terkait dengan masukan ya, umpan balik dari Kuci, silakan. Ya, silakan. Mas Susilo terkait dengan umpan balik dari Kuci itu sendiri bagaimana ini Mas? Halo? Oke, ya. Terima kasih ya kepada Pak Krisno yang tadi sudah berkenan untuk berlatih coaching dan coaching. Di sini saya sangat senang sekali itu karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman, luar biasa. Eh, karena dalam ruang ini nanti kita biar saling berpikiran, saling betul-betul memberikan suatu masukan, ya.
Di sini tentang refleksi diri latihan coaching tadi yang sudah saya lakukan itu di mana ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama itu ada apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Ya, kemudian belum dan saat melakukan coaching. Dan yang keempat adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Ya, di sini tadi saya sudah berusaha untuk memberikan suatu coaching dan coaching, di mana di sini ada refleksinya yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini ada mungkin menurut saya pribadi itu ada hasil refleksi dari saya pribadi. Itu yang pertama adalah hal yang sudah berjalan dengan baik adalah tadi adanya kemitraan atau situasi yang nyaman, rileks itu antara coach dan coaching, itu sehingga guru itu bisa meleluasa menyampaikan pendapat dan masalahnya. Ini karena dengan praktek ini nanti kita betul-betul, tadi saya betul-betul bisa mencurahkan segala apa yang menjadi permasalahan saya selama ini, dan akhirnya bisa mendapatkan suatu umpan balik, suatu masukan yang positif dari coach itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot itu untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada dalam diri coach. Ya, itu karena memang ini merupakan suatu tantangan, namun juga merupakan suatu hasil yang maksimal nanti jika kita bisa bisa mengalahkan, bisa menemukan cara untuk bisa menggali kekuatan atau kompetensi yang dalam diri coaching. Sehingga di sini saya karena mungkin baru 2 kali berlatih coach dan coaching, yaitu dari hari kemarin itu latihan dan sekarang sudah berlatih yang nyata. Namun dari 2 kali penampilan ini saya sudah memiliki gambaran ternyata banyak sekali manfaat dengan adanya coach dan coach ini yang nantinya mungkin akan saya terapkan nanti kemudian hari. Ya, terutama dalam proses pembelajaran yang melibatkan antara guru dengan anak maupun guru dengan nanti dengan yang lain. Kemudian yang ketiga itu agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah kita harus sudah punya gambaran. Itu pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian saat kegiatan coaching, itu coach membuat catatan kecil tentang apa yang ingin disampaikan oleh coaching. Ya, di sini mungkin lebih ke tahap persiapan ya, karena dengan persiapan yang matang, dengan suatu masalah yang sudah tertata yang nanti akan kita sampaikan, nanti insya Allah kita juga akan mendapatkan suatu umpan balik yang betul-betul yang terbaik. Kemudian yang keempat itu untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan tentang hal apa yang masih kurang. Nah, itu karena ada suatu istilah ya, bahwa olah bisa itu karena biasa. Jadi kalau kita mau bisa, itu kita harus biasa. Artinya dalam segala hal, termasuk dalam hal berlatih coaching dan coaching ini kita juga harus membiasakan diri untuk untuk betul-betul memaknai, betul-betul senang, dan betul-betul kita ketika melakukan kegiatan coaching dan coaching, kita betul-betul dalam kehadiran suasana hati yang penuh, artinya tidak fokus kita ketika itu harus betul-betul fokus ke dalam satu hal itu. Jangan sampai ketika kita berlatih coaching dan coaching itu saya sedang dari sekolah, namun pikiran saya sedang di luar, ini seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya itu tentang umpan balik dari coaching, itu tentang apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Itu saya jujur itu merasa sangat senang. Itu karena apa yang saya khawatirkan pada saat observasi itu bisa saya atasi melalui kegiatan coaching pra-observasi.
sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu juga bisa meningkat. Ya, artinya ini saya betul-betul sangat terbantu dan juga memberikan suatu manfaat yang besar dalam diri saya sendiri. Itu karena bagaimanapun yang namanya seorang guru itu juga nantinya pasti memiliki masalah. Nah, dengan suatu praktek coaching ini nanti kita bisa betul-betul bisa saling berbagi masalah itu dan nantinya kita bisa saling menemukan solusi. Namun solusi itu tidak kita sampaikan, namun kita gali dulu dari coach itu dan nantinya kita akan menemukan suatu hal baru dalam pemecahan masalah-masalah yang baru itu juga. Ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Kemudian apa yang tadi dirasakan pada saat di coaching saya juga sama gitu Mas. Yang saya rasakan yaitu saya itu merasa mendapatkan solusi tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul yang saya alami itu sendiri, tentang kesulitan-kesulitan yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian dari hal ini tentunya saya merasa ya nyaman lah ya, nyaman, saya tidak merasa dihakimi, saya tidak merasa dijudge atau juga disudutkan ketika mempunyai permasalahan di kelas maupun dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan saya merasa ketika memang kekurangan-kekurangan itu perlu ditingkatkan, memang perlu dilakukan upgrade lah ya, dengan proses, dengan pola, dengan berbagai macam cara atau metode yang dilakukan dalam ranah mensukseskan kegiatan pembelajaran yang tentunya membuat peserta didik itu nyaman, senang, dan mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Saya yakin kekurangan dan kelebihan saya itu sebagai pemicu semangat untuk selalu berinteraksi bersama peserta didik, berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Itu Mas yang dapat saya sampaikan. Semoga tentunya hal itu menjadikan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi itu Mas. Ya mungkin pada kesimpulannya itu emang saya dengan Pak itu tidak jauh berbeda. Jadi tentang refleksi kita hari ini intinya adalah bahwa kegiatan coaching ini betul-betul sangat bermanfaat. Itu untuk bisa saling memberikan suatu hal yang bermanfaat ya kepada diri kita nantinya terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian karena nantinya kita juga nantinya akan di sini juga akan mengacu dalam pembentukan karakter. Nanti karena karakter itu kan kita bisa buat nanti dengan adanya suatu kebiasaan dan juga teladan yang baik dari guru itu sendiri. Nah, dengan kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat, dengan pengawas, dengan kepala sekolah, dengan orang lain dalam pendidikan, itu nantinya akan tercipta suatu komunitas yang positif ya. Ya, yang mungkin nanti kita akan bawa ke dalam jenjang yang lebih baik dan nantinya akan bisa kita sampaikan ke dalam suatu proses pembelajaran yang lebih efektif. Nah, mungkin hanya itu ya Pak Besok. Terima kasih Pak Besok. Bisa berkolaborasi kita dengan baik ya. Alhamdulillah hari ini. Ya. Ini selanjutnya berarti kalau sudah refleksi Mas. Oke. Sudah berhenti. Nyuruh saya ini jangan berhenti ya Pak. Nanti dulu, nanti ini belum sampai 30 menit. Jadi stop please ya. Oh, belum. Berefleksi apa? Tinggal apa Mas? Umpan balik tadi sih sudah. Sudah ya, itu udah refleksi umpan balik ya. Sudah cukup. Berarti ya nunggulah ngobrol. Ya. Ya terkait dengan kunci dan coach ya. Ya pola-pola ya dipersiapkan lah itu ini. Apa kita mau kembali Mas? Kita tanyakan kepada Pak Fasil. Iya, mohon maaf Pak Fasil. Halo. Pak Tisno. Ya Pak, ya Pak Silo, gimana? Sudah selesai rangkaiannya? Sudah selesai ini Pak. Oh ya, kalau sudah selesai bisa stop recording. Oke.
Nanti setelah itu data recording masuk ke ini yang ngerekam tadi siapa? Pak Silo atau Pak Sutrisno? Saya merekam, Pak Susilo merekam. Oke. Itu nanti bisa dicek di email masing-masing ya. Tapi saat Iya. ini paling tidak bisa langsung karena proses rendering karena ini rekaman layar video. Nanti cek di email masing-masing filenya BOR 4 praktek coaching 2.3. Siapa? Ya, nanti pokoknya ada istilah BOR gitu ya, datanya itu. Bisa Siap, kembali ke main room, Pak. Jangan Oke. lupa stop recording ya, Pak. Oke. Siap, 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 Pak. Oke, siap. yuk. Ya. Terima kasih, Pak.